Halo Adrayakta, pada video kali ini kita udah masuk ke TM5 mata kuliah TABK. Nah, pada TM5 ini kita akan membahas impor data. Mungkin sebagai pengantar, kalau teman-teman teliti nih ya, agak beda nih susunan RPS-nya antara punya kakak-kakak brigadia dengan punya kita nih Adrayakta. Nah, untuk kakak brigadia, si impor data ini itu di pertemuan 3 ya, sedangkan kita di pertemuan 5. Oke, nanti kenapa ditaruh di TM5, kayaknya kita bisa tarik garis lurusnya deh. Karena setelah kita belajar validasi dulu di pertemuan 3 dan 4, barulah di pertemuan 5 saat kita impor data, kita bisa sekaligus memvalidasi apakah data yang kita impor itu udah sesuai gitu ya. Karena kita juga hal itu juga sejalan dengan konsep GIGO ya, garbage in, garbage out. Jadi ketika kita udah impor, tapi datanya garbage, nanti yang outputnya juga akan garbage. Makanya kita perlu bisa dulu menguji validasinya, sehingga data yang kita impor bisa kita tahu cek apakah dia valid atau enggak gitu ya. Oke, ini ada latihan soal impor data. Ini bukan file di LMS ya teman-teman. Untuk file di LMS videonya udah sedikit banyak. Bisa teman-teman lihat juga di link YouTube-nya kakak-kakak Brigadia. Ini ada latihan soal lain nih. Secara konsep sama, hanya menambah pemahaman teman-teman aja. Oke, jadi data itu ada banyak ya formatnya. Di sini ada untuk latihan soal, paket latihan soal ini ada yang TXT nih. Nanti juga ada yang DBF. Terus ada nih MDB. Oke, kita langsung ke yang pertama ya, ke data yang formatnya TXT. Nah, untuk data yang formatnya TXT ini, kita bisa langsung coba drag and drop aja dia ke Excel-nya. Nah, oke. Setelah drag and drop ini, nanti kan formatnya masih seperti ini nih. Nah, disinilah kita akan coba mengolah impor data ini. Caranya gimana? Kita ke kolom pertama di sini. Kita ke data, kemudian kita pilih text to column. Oke, kita next. Nah, di sini, sebelumnya dulu, di sini ya. Di sini kan ada dua pilihan nih teman-teman. Ada delimited, ada fixed width. Nah, delimited itu apa? Nanti delimited itu nanti ketika datanya terseparasi oleh tanda, misalkan koma dan segala macam. Nah, untuk format ini kebetulan data TXT-nya itu untuk fixed width-nya. Oke, maksudnya fixed width kita tuh hanya perlu mengatur mau motong ininya tuh seperti apa gitu. Misalkan untuk date ini kita potong biar nggak terlalu mepet, kita geser ke sini. Untuk minggu ini juga seperti ini misalkan. Nah, untuk ini misalkan kita kan mau misalnya ini nih antara nomor dan referensi. Terus ini nambahin ininya gimana nih biar bisa ini klik 2 kali aja teman-teman. Nah, sekali juga bisa. Nah, klik terus akan muncul lagi garis untuk memisahkan datanya. Diklik lagi, bisa tinggal diatur sesuai keinginan teman-teman sehingga datanya ini nggak motong dan nggak juga numpuk tumpuk sehingga nanti ketika di finish prosesnya datanya akan lebih rapi. Berikutnya adalah mengatur format setiap kolom. Misalkan kolom date ini ya formatnya date. Terus kita lihat ini bulan dulu baru tanggal ya, berarti month, date, year. Itu juga untuk si Juni juga date. Ini general ya. Ini juga general, ini teks kali ya. Dan ini, nah untuk yang ada angka-angkanya seperti ini, teman-teman juga perlu coba lihat menu advance-nya ya. Terus lihat deh, desimal separatornya apa, thousand separatornya apa. Berdasarkan pengalamanku, sependek pengalamanku ya, itu tuh setiap perangkat atau juga setiap versi Excel kayaknya beda-beda. Ada yang separatornya itu koma, ada yang separatornya titik gitu ya. Nah, di sini
desimal separator yang dipakai itu titik, sedangkan thousands separatornya koma. Oke, terus di finish. Nah, dari data yang sebelumnya tadi numpuk-numpuk, sekarang udah jadi data yang rapi. Setiap kolomnya punya format masing-masing dan dapat diolah. Nah, apakah ini udah selesai gini aja gitu? Ternyata enggak ya teman-teman. Kita juga perlu menguji apakah, misalkan ya, apakah ini udah benar-benar angka nih formatnya. Itu, apakah formatnya lain gitu kan? Nah, cara mengujinya seperti apa? Kita coba buat deh. Seperti biasa, kita coba buat kolom baru untuk mengujinya. Kita pakai rumus is number. Cek. Oke, ke bawah ya. Nah, kita uji dia apakah dia ini angka gitu. Apakah dia yang salah misalkan. Kita coba lihat, kita filter. Kita lihat. Oh, ternyata ada yang false. Kita lihat dulu nih kenapa. Oh, ternyata datanya nggak ada. Makanya dia detect gitu ya. False. Begitu juga dengan untuk referensi dan amount. Kita insert. Terus kita uji. Is number. Klik 2 kali untuk copy ke bawah semuanya. Nah, itu udah ada yang false. Kita lihat kenapa dia false. Oke, ternyata datanya ada unsur teksnya di sini ya. Terus sifatnya kan general dia, bukan angka, bukan number. Seperti itu, tag ya kan, yang salah di mana. Berikutnya untuk month ya. Kita uji is number. Nah, tarik untuk ke bawah. Oke, ini udah benar semuanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu untuk file yang pertama, yaitu ini AR, formatnya TXT. Kita coba impor ke Excel. Oke, selanjutnya setelah membahas format TXT, yang tadi udah kita coba jelaskan, bahas juga ada dua jenis ya. Nanti teksnya tuh ada yang bentuknya fixed width dan delimited. Ini untuk file ini tadi formatnya fixed width-nya. Oke. Selanjutnya kita akan coba impor data formatnya DBF. Nah, teman-teman, untuk file dengan format DBF ini bisa dibilang relatif mudah ya, karena kita cukup drag and drop filenya ke Excel-nya langsung tuh. Oke, udah langsung bisa diolah ya datanya. Nah, seperti tadi, ketika teman-teman sanksi dan pengen menguji, ini kira-kira udah bener belum ya formatnya, nah segala macam kita bisa uji ya. Oke, kita cara mengujinya kita coba insert lagi. Kita uji apakah is number. Oh, ternyata false ya. Kalau teman-teman lihat, emang di sini ada peringatan ya. The number is in this cell is format as text to precede by an apostrophe. Oke. Salah satu caranya untuk menjadikan dia number secara cepat itu kita kembali ke ini menu, kita blok dulu ya kolomnya. Terus kita ke data, kita text to column lagi nih. Oke, di sini kita pilih fixed width ya. Oke, langsung next saja. Nah, di sini di advance kita coba lihat format ininya lagi, terus kita finish saja. Oke, sekarang udah jadi number formatnya teman-teman. Kita langsung uji ke bawah, apakah benar-benar semua. Oke, kita uji coba. Dan kita filter. Oke, benar ya, menjadi angka. Terus pertanyaannya mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kira-kira zip nih kan harusnya angka ya, cuma perlu nggak sih kita uji? Ketika teman-teman ingin menguji, boleh-boleh saja. Cuma kan
esensinya kita butuh data untuk angka, bentuk angka ini mungkin nanti ketika kita butuh perhitungan gitu misalkan. Jadi kalau misalkan limit ini nih, nah ini kayaknya kita perlu cek deh karena akan berguna gitu untuk perhitungan. Untuk misalkan kolom zip ini karena tidak perlu untuk perhitungan, misalkan nanti kita uji pun false ya, itu juga bergantung keperluan teman-teman. Kira-kira perlu diubah jadi format angka apa enggak gitu. Kita uji ya. Nah. Oke, false ya. Padahal ini harusnya angka gitu kan. Cuma itu tadi, menurut pendapat saya pribadi, ketika data-data tersebut tidak diperuntukkan untuk perhitungan, menurut saya tidak apa-apa tidak diubah jadi angka. Tapi ketika teman-teman ingin mengubah jadi angka juga monggo, tidak ada salahnya. Seperti itu. Nah, yang perlu kita cek ini menurut saya malah limit ini ya. Kita coba cek nih, limit ini apakah sudah dalam bentuk angka atau belum. Is number. Oke, udah tuh ya. Kita coba tarik ke bawah nih. Oke, udah benar semua. Itu pembahasan yang kedua, yakni format DBF. Berikutnya, setelah kita membahas DBF, di sini ada lagi nih file inventory yang formatnya TXT juga. Apa ya kira-kira bedanya sama TXT yang di atas? Oke, langsung aja kita cek. Kita drag and drop lagi dia ke Excel. Oke, datinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini tadi yang namanya delimited ya. Jadi, dipisah-pisahkan oleh ini ya, data-data seperti ini yang memisahkan kolom-kolomnya. Nah, kita langsung olah aja. Kita blok dulu file awalnya. Sorry, kolom awalnya maksudnya. Kita ke data, terus kita text to column. Nah, dia langsung otomatis mendeteksi bahwa oh file ini nih delimited. Tidak seperti yang tadi yang udah fix gitu, kita hanya perlu mengatur kita mau potong di mana. Di sini ada karakter-karakter yang memisahkan tiap kolomnya. Dalam hal ini karakternya adalah si garis ini ya. Kita next. Oke, karena delimiternya bukan koma, bukan spasi, ya kan, tapi other, yakni ini ya, garis ini ya. Nah, tanda ini nanti teman-teman bisa dari sini ya, penjelasan dan lanjutan juga nanti ada di Excel tutorialnya. Nah, ini Excel tutorialnya itu ada di sini. Bisa coba lihat. Oke, ini delimiternya. Teks qualifiernya udah benar ya, itu tanda petik 2 ya. Oke, kita next. Jadi biasa kita atur format untuk CST date ini formatnya adalah date. Kemudian untuk ini juga date ya. Berikutnya produk deskripsi ini teks ya. Kemudian terus ini juga teks ya, produk start ini general aja. Nah, teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman pengen make sure lagi, kita cek lagi ini ya, bahwa desimal separatornya apa dan thousand separatornya apa. Dalam hal ini aku sekali lagi pakai desimal separatornya adalah titik dan thousand separatornya adalah koma. Oke, langsung aja. Nah, secara umum kelihatannya udah baik, bener ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan lagi, ada beberapa baris yang kayaknya ada kesalahan nih di proses pemisahan itu tadi ya. Nih, dia nggak kedeteksi terpisah. Jadi kalau teman-teman lihat memang ada satu kolom yang kosong nih, dia nggak terpisah. Terus gimana solusinya? Nah, ketika teman-teman menemukan kondisi seperti ini, bisa coba diperbaiki dengan cara coba input lagi ya. Coba input lagi datanya. Oke, kita coba input ulang datanya ya. Nah, di data mentahan, kalau tadi teman-teman bisa 9 ya. Oke, ini persoalannya barangkali ada di sini. Di sini ada 8, terus ada tanda petik ini. Nah, itu mungkin maksudnya adalah inci kali ya. Jadi, kita bisa coba perbaiki datanya dengan cara kita Ctrl F, kita find and replace ya. Kita find ini
kita ganti dengan inci. Inci, terus baru dikasih tanda ini. Tanda petik 2. Kita refresh all. Oke. Nah, ini udah ke replace ya datanya. Sekarang kita coba ulangi proses text to column-nya. Kita ke data, set text to column, delimit lagi. Oke, udah kedeteksi ini separatornya. Ini, delimiternya, maksud itu sorry, terus text qualifier-nya adalah petik 2. Kita langsung finish aja, karena terkait formatnya tadi teman-teman udah bisa coba utak-atik sendiri. Formatnya mau, date, mau teks, segala macam, kita coba lihat perubahannya aja. Oke, udah terubah teman-teman, udah rapi lagi nih. Oke, karena tadi sebenarnya inci ini tidak ada ya. Jadi kita kalau sudah seperti ini kita bisa kembalikan lagi nih. Incinya tadi kan dia incinya kita kembalikan ke seperti ini ya, tanda inci. Oke, tadi kan seperti ini datanya. Nah, karena data awalnya tidak bisa diolah dengan baik, maka kita perlu bantuan-bantuan seperti tadi. Itu kondisinya opsional ya, tergantung seperti apa persoalannya. Namun secara umum itu tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika terjadi persoalan seperti demikian. Selanjutnya kita akan coba bahas data dengan format MDB ya, atau Microsoft Database. Nah, untuk data dengan format MDB ini juga mirip-mirip dengan DBF, relatif mudah. Namun adalah untuk data-data yang formatnya baru. Karena Microsoft Database ini kan juga udah ada mulai dari seri Excel yang lawas ya, misalkan 2007, 2003 gitu. Nah, untuk ini kebetulan kalau teman-teman lihat date modified-nya 2020. Kalau data-data yang baru seperti ini relatif mudah, kita bisa tinggal drag and drop aja nih ke Excel-nya langsung. Oke, ini di enable. Kita maunya bentuknya table, mau bentuk pivot table pun boleh, pivot juga boleh, kita colokin dulu. Nah, langsung jadi data yang siap olah ya teman-teman. Lagi ketika nanti teman-teman mau menguji pun bisa dengan this number misalnya. Itu untuk data format DBF. Sorry, untuk data format MDB. Nah, di sini ada lagi file yang format ini file glrep ya. Nah, di sini nanti kita akan format datanya itu akan perlu diolah dengan yang tadi fixed width. Tapi kalau teman-teman lihat ya, kita buka dulu deh filenya, drag and drop ke Excel. Oke, di sini ada headernya teman-teman. Nah, untuk video yang ini teman-teman bisa saksikan di video berikutnya yang akan dibahas oleh temanku ya, lebih jelas. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Semoga latihan soalnya bisa menambah referensi soal teman-teman, bisa juga membuat teman-teman lebih rajin latihan, nyoba gitu, biar lebih lancar ya ketika ujian, terlebih untuk keperluan sehari-hari di hari-hari esok atau di masa yang akan datang. Terima kasih atas kesediaannya menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.